Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut untuk konseling dalam komunikasi kebidanan. Untuk yang pertama kepada Ibu Lina dan juga Teh Rizky Amelia dipersilahkan. Dan untuk teman-teman nanti dipersiapkan juga untuk catatan komentarnya. Maka dipersilahkan. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Didan Rizky Amelia dari Stikes Budi Utama. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Entang Lina Nurlina, panggil saja Lina. Baik, Ibu Lina usianya berapa tahun, Ibu? 35, Bu. Baik, kalau boleh tahu nih, Ibu, ini dari mana asalnya, Bu? Dari Kerpop, Bu. Lumayan deket ya, Ibu. Nah, kalau boleh tahu Ya. nih, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini Bu Bidan, kan saya selama hamil, jadi kepala saya itu sering pusing, kadang-kadang mata saya tuh kunang-kunang, terus lemas, suka mual muntah gitu. Terus kenapa ya Bu Bidan? Nah, Ibu sedang hamil udah berapa lama nih, Bu? Baru 3 bulan Bu Bidan. Oh, masih hamil muda ya. Nah, dari keluhan Ibu di Iya. sini bisa diartikan Ibu ini sedang mengalami masa memiliki riwayat anemia sebelumnya, Bu? Tidak. Oh, nah di sini ya Ibu, karena Ibu mengalami pusing mual itu bisa menjadi penyebab terjadinya anemia karena Ibu kekurangan zat besi. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah Ibu mengetahui apa itu zat besi? Tidak, Bu Bidan. Baik, nah kalau begitu saya jelaskan dulu sedikit ya. Yang dimaksud dengan zat besi di sini adalah unsur pembentuk sel darah merah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sebagai penambah darah yang menyebabkan anemia. Nah, tadi Ibu kan kekurangan darah, suka pusing ya Ibu. Nah, itu bisa jadi karena kekurangan zat besi yang mengakibatkan anemia. Apalagi semakin tua usia kehamilan Ibu ya, semakin banyak juga zat besi yang diperlukan dan menurunkan resiko terjadinya kelelahan pada ibu hamil. Oh, baik Bu Bidan. Nah, untuk kegunaan zat besinya itu seperti apa ya Bu Bidan? Nah, kegunaan zat besi di sini ada berbagai macam ya Ibu. Di salah satunya ini untuk menurunkan resiko terjadinya kelelahan pada ibu hamil, bisa memperkuat daya tahan tubuh, untuk mendukung tumbuh resiko keguguran, untuk menghindari dari lahiran secara prematur, dan juga bayi baru lahir rendah. Nah, Bu Bidan, memangnya kebutuhan zat besi untuk ibu hamil berapa banyak ya Bu Bidan? Untuk perharinya itu Ibu bisa minum 1 tablet, lalu sama dengan 60 mg. Nah, nanti selama kehamilan Ibu diberi dari program pemerintah yaitu 90 tablet. Oh iya. Nah, untuk waktu yang tepat meminum tablet itu kapan ya Bu? Nah, di sini waktu yang tepatnya itu Ibu untuk meminum dari tablet zat besi ini disarankan untuk sebelum tidur Ibu, dikarenakan nanti ada beberapa efeknya. Nah, untuk cara minumnya itu boleh nggak Bu kalau saya pakai jus gitu? Karena saya tuh kan mual ya, kadang-kadang kalau minum obat itu suka muntah gitu. Nah, nanti Ibu disarankan untuk meminumnya menggunakan air putih saja ya Ibu, tapi bisa dibarengi juga dengan vitamin C. Tapi Ibu jangan meminum dengan kopi, teh, karena itu bisa mengikat zat besinya jadi tidak berfungsi secara optimal. Oh, baik Bu Bidan. Nah, untuk cara penyimpanan tabletnya itu gimana ya Bu Bidan?
Nah, Ibu bisa menyimpan di dalam toples, Bu, atau di kotak obat. Pokoknya dihindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Kalau bisa di dalam kulkas juga ada tempat penyimpanan untuk obat. Oh iya Bu Bidan. Terus bagaimana ya Bu efek sampingnya dari tablet tersebut? Nah, Takutnya tadi gini kan ya Bu, karena kan saya nggak tahu ya nanti setelah minum obat itu ada efek sampingnya seperti ini gitu ya. Nah nanti saya nggak kaget gitu. Nah, baik ya, pertanyaannya bagus. Untuk antisipasi kan tadi sudah diberitahu untuk waktunya sebelum tidur, karena efek sampingnya itu nanti ada seperti mual, sakit perut, bisa juga menyebabkan diare. Jadi Ibu tidak kaget lagi ya kalau saya sudah beritahu seperti ini. Baik Bu Bidan. Nah untuk selanjutnya saya ingin menanyakan, selain dari tablet zat besi, apakah ada dari makanan lain gitu ya? Nah, ada Bu untuk penambah zat besi dalam darah Ibu. Nanti bisa didapatkan dari makanan lain seperti kacang-kacangan, buah-buahan, biji-bijian, dan daging atau ikan-ikanan. Oh baik Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Sama-sama Ibu, apakah Ibu masih ada yang mau dipertanyakan? Tidak Bu Bidan, saya udah cukup. Baik, nah nanti kalau misalkan Ibu udah habis tablet yang 90 tabletnya, untuk penambah zat besinya, Ibu bisa mengganti dengan apa Ibu? Dengan sayur-sayuran, dengan Nah, baiklah. buah-buahan gitu ya Bu ya. Ya, Ibu. Nah, Ibu ini saya berikan nomor saya untuk Ibu bila ada keluhan di rumah bisa langsung menelpon saya ya, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Ibu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Entang Lina dan juga Teh Rizky Amel. Tangan yang bergemuruh. Dipersilahkan kembali untuk kelompok selanjutnya Teh Susanti dan Teh Widya. Dipersilahkan dan juga posisi duduknya diperhatikan ya teman-teman. Teh Widya apa sudah siap? Iya, Teh, sebentar ini Teh Ucanya belum masuk. Teh Nita, punten. Itu Teh Ucanya belum di-unmute. Sudah masuk Teh.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu Susan. Gimana kabarnya? Bu, baik Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ibu. Ada apa nih, Bu Susan? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya tuh suka pusing, dari duduk ke berdiri itu suka pusing. Itu gara-gara apa ya Bu? Boleh saya tahu sejak kapan nih Ibu Susan merasakan keluhan tersebut? Udah 4 hari ini Bu. Begini Ibu Susan, tidak perlu khawatir dan takut ya, karena hal ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehamilan. Karena adanya perubahan hormon yang menyebabkan pengenceran sel darah merah. Nah, karena itu Ibu Susan sering merasa pusing. Oh gitu ya Bu. Untuk penanganannya seperti apa ya Bu? Begini Ibu Susan cukup perbaiki pola istirahat agar istirahatnya terpenuhi nih. Lalu makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung zat besi. Ibu Susan, apakah suka makan sayuran hijau seperti bayam? Suka Ibu, kebetulan saya suka makan sayur apa aja. Nah, sayur bayam salah satunya banyak mengandung zat besi, Ibu. Ibu bisa mengonsumsinya. Kemudian selain sayur, ada ati ayam dan kacang-kacangan juga yang banyak mengandung zat besi. Seperti itu, Ibu. Oh begitu Ibu, kalau gitu nanti kalau ke pasar, saya akan beli bayam sama ati kacang-kacangan seperti yang Ibu tadi sampaikan. Iya, Ibu. Dan jangan lupa untuk selalu rutin meminum tablet penambah darah yang sudah saya berikan waktu itu ya, sehari 1 kali. Siap Ibu, kalau begitu. Terima kasih banyak ya Bu, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Iya, Ibu Susan, sama-sama lekas membaik ya, sehat-sehat. Baik, Ibu, terima kasih banyak Bu, Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Teh Lydia dan Teh Susanti. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya, kepada Teh Ainur Ajija dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan sebuah konseling tentang kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Saya Ainur Ajija sebagai bidan dan rekan saya Nita Olivia sebagai klien. Media yang digunakan yaitu buku tulis dan alat tulis. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ain. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Silakan duduk Ibu. Perkenalkan Ibu, saya bidan Ajijah. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Ibu, begini, saya itu kan mengalami hamil muda, tetapi saya memiliki keluhan pusing, mual, dan lemas sekali. Itu kenapa ya Ibu? Sejak kapan ya Ibu itu? Itu sudah sejak 5 hari yang lalu Ibu. Oh, 5 hari yang lalu ya Bu. Berdasarkan keluhannya Ibu rasakan, itu pusing, mual, dan lemas-lemas, itu tanda-tanda Ibu terjadi anemia atau kekurangan darah. Tapi Ibu itu normal ya Bu, karena sering terjadi pada kehamilan. Kemudian agar saya tidak kekurangan darah, saya harus bagaimana ya Ibu? Nah, agar tidak kekurangan darah, mungkin karena ini sering terjadi ya anemia pada kehamilan, Ibu bisa mengkonsumsi misalkan sayuran hijau yang kayak gitu. Ibu biasanya kalau sayuran hijau sukanya apa Bu?
Saya sukanya bayam, Ibu. Nah, itu bisa dijadikan Ibu salah satu makanan untuk pemenuhan zat besinya. Nah, selain itu juga, Ibu kalau memasak yang sayuran hijau, Ibu jangan terlalu lama ya, Bu, karena akan mengurangi zat besi pada makanan tersebut. Iya, Ibu. Kemudian katanya kan kita itu harus makan tablet. Itu bagaimana ya, Ibu? Tablet penambah darahnya saya kurang mengerti. Nah, kalau untuk tablet penambah darah atau tablet untuk zat besinya, Ibu bisa mengkonsumsinya satu kali sehari. Nah, kalau untuk selama kehamilan, Ibu bisa mengkonsumsinya 90 tablet selama kehamilan Ibu. Kalau cara makannya gimana, Ibu? Boleh sambil minum teh gak, Ibu? Soalnya saya suka teh. Nah, kalau untuk cara minumnya, Ibu sebaiknya harus didampingi dengan air putih, terus vitamin C atau buah-buahan yang mengandung vitamin C, misalkan jus jeruk, itu Ibu bisa digunakan supaya dapat mempercepat penyerapan pada zat besinya. Kalau misalkan Ibu dikonsumsi dengan air teh, susu, kopi yang seperti itu bisa menghambat proses penyerapan pada zat besinya. Seperti itu, Ibu. Kalau untuk cara penyimpanannya bagaimana, Ibu? Nah, kalau untuk cara penyimpanannya, Ibu bisa disimpan di tempat tertutup dan kering ya, Bu, terhindar dari sinar matahari. Nah, kalau setelah itu, Ibu harus dibungkus, terus dibuka, ditutup kembali, Ibu, obatnya. Oh iya, Ibu. Kemudian saat saya makan tablet, nanti ada efek sampingnya gak ya buat saya? Nah, kalau untuk efek samping minum tablet zat besi ini, Ibu akan merasa mual, terus susah buang air besar. Selain itu juga warna tinja Ibu berwarna hitam kecoklatan, Ibu. Oh iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu, apakah ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan lagi, Ibu? Sudah cukup jelas, Ibu. Ya, baik, Ibu. Ibu, apakah bisa memahami apa yang sudah tadi saya sampaikan? Apa saja, Ibu, bisa diulangi? Sudah paham, Ibu. Jadi saya harus minum tablet 90 tablet selama kehamilan dan juga sering-sering memakan sayuran yang hijau agar zat besi saya terpenuhi supaya tidak kurang darah. Ya, baik, Ibu. Ibu, apakah Ibu sebelumnya pernah mendengar apa itu kebutuhan zat besi, Ibu? Oh iya, Ibu, itu belum sebetulnya. Kalau belum tahu ya, Bu, mungkin saya jelaskan ya, Bu. Nah, nanti kan tadi kan Ibu mengalami keluhan mual, terus pusing, lemas-lemas selama 6 hari. Nah, itu dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan zat besi Ibu karena adanya pengecaran darah Ibu seperti itu. Nah, kalau untuk pengertian zat besi itu sendiri, apakah Ibu sudah tahu? Belum, Ibu. Mungkin saya jelaskan juga ya, Bu, ya, sedikit pengertian zat besi. Jadi zat besi itu adalah unsur pembentuk sel darah merah yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Jadi kegunaan zat besi ini juga yaitu sebagai zat penambah darah Ibu yang nantinya dapat mencegah timbulnya anemia selama kehamilan yang dapat membahayakan jiwa Ibu dan pertumbuhan janin Ibu, seperti itu. Baik, Ibu. Mungkin Ibu sudah mengerti ya sekarang apa itu zat besi. Iya, Ibu sudah mengerti. Jadi Ibu dapat memahami ya apa itu zat besi, terus apa itu makanan yang selain dari tablet zat besi itu. Mungkin seperti itu, Ibu. Apakah sudah jelas? Ya, Ibu sudah jelas. Terima kasih, Ibu. Ibu, sama-sama. Tutup. Baik, terima kasih kepada kelompok Teh Airul Azizah dan Teh Mita. Beri tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya, kepada kelompok Teh Sukma dan juga Teh Dian dipersilahkan.
pada kelompok Teh Sukma dan Teh Dian, apa sudah siap? Ya Teh, ditunggu. Teh Dian. Iya, Teh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, mari silakan masuk. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Sukma. Saya dari Stikes Budi Luhur Cimahi. Oh iya, Maaf, kalau boleh tahu namanya siapa ya Ibu? nama Septian Harami. Oh, nama Ibu Dian ya. Kalau boleh tahu, nama suami Ibu siapa ya Bu? Oh, nama suami saya Dirgantara, Bu. Umur Ibu dan suami Ibu berapa tahun? Saya 21 dan suami saya 27 tahun, Bu. Oh, seperti itu ya Ibu. Untuk alamatnya, alamat Ibu dari mana ya Bu? Kalau saya kalau boleh tahu. Saya dari Sukabumi dan suami saya dari Untuk itu, untuk itu ya Bu, apa ada yang bisa saya bantu? begini, Bu. Saya sudah 1 bulan sering merasa pusing dan merasa khawatir dengan keadaan saya saat ini karena keadaan saya saat ini sedang mengandung. Iya. Kak, Ibu, malam hari itu tidurnya jam berapa? Kalau saya, Bu, sering tidur setiap malam kurang lebih jam 10, Bu. Untuk bangun kadang suka jam 4, kadang suka jam 5 gitu. Jadi tidak. Oh, berarti kalau tidurnya itu nggak ada masalah ya Bu. Tapi bagaimana dengan pola makannya Ibu? Nah, untuk pola makan sendiri, Bu, saya itu kadang suka lupa makan gitu. Jadi hari itu tidak menentu, kadang tiga kali dalam hari dan kadang 1 kali Itu dalam ya Bu. sehari gitu, Bu. Sepertinya Ibu sedang mengalami, apa mungkin Ibu pernah itu tes ke bidan yang lain gitu, tes HB gitu Bu? Pernah enggak? Oh iya, Ibu. Minggu kemarin saya tes HB di klinik Mitra Kasih dan ini hasilnya. Oh, untuk hasilnya Ibu itu HB-nya rendah ya Bu? Iya, Bu, rendah.
Teh Sukma Baik punten. Ibu, untuk makannya kan Ibu dari HB-nya juga rendah, terus makannya juga itu tidak teratur. Kalau boleh tahu, Ibu suka makan sayur-sayuran nggak, Bu? Iya Bu, sangat suka makan sayuran. Nah, apalagi kan Ibu suka ya makan sayuran gitu. Jadi lebih baik makannya jangan telat, apalagi kan Ibu lagi hamil. Sekarang Ibu makannya yang sehat-sehat, kayak sayur, terus kacang-kacangan. Boleh itu untuk buahnya, buah jeruk yang kayak gitu yang banyak vitamin C-nya, Bu. Jadi Ibu suka kan sama bayam? Sayuran bayam? Suka. Nah, kalau Ibu suka, lebih baik Ibu konsumsi bayam, apalagi kan Ibu suka ya sayuran. Iya Bu, saya suka sayuran dan untuk sekarang apakah dan sekarang apakah saya dikasih selain vitamin gitu buat meningkatkan HB saya atau iya? Nah, kalau untuk sekarang, saya bisa memberikan Ibu tablet zat besi atau tablet tambah darah ya, Bu. Dan itu juga, tapi Ibu mengkonsumsinya itu harus dibarengi dengan mengkonsumsi zat besi juga, makanan yang mengandung zat besi. Jangan misalkan Ibu mengkonsumsinya, misalkan hanya tablet tambah darahnya aja gitu. Apalagi kan Ibu lagi hamil gitu. Lebih baik dibarengi dengan makanan yang mengandung zat besi. Oh begitu ya Bu Bidan. Nah, saya izin bertanya ya Bu, untuk meminumnya bagaimana? Seperti ini ya Bu, total tablet tambah darahnya ada 90 tablet. Ibu boleh mengkonsumsinya, apalagi kan Ibu lagi hamil sekarang. Ibu boleh mengkonsumsi boleh 1 kali sehari, itu lebih baik. Tapi Ibu jangan misalkan mengkonsumsinya dibarengi dengan minum kopi atau misalkan dengan teh, lebih baik jangan ya Bu. Lebih baik hanya dengan air putih saja supaya tidak mengurangi kandungan dari zat tersebut. Dan untuk efek sampingnya nanti itu bakal kayak misalkan Ibu mual gitu. Terus jadi Ibu juga jangan khawatir nanti kalau misalkan Ibu buang air besar, fesesnya Ibu ada terlihat hitam gitu, jangan khawatir. Dan Ibu boleh mengkonsumsinya, lebih baik sebaiknya sebelum tidur Ibu boleh mengkonsumsinya supaya nanti kalau tidur kan itu apalagi kan sesuai efek sampingnya ya Bu, itu bisa mengakibatkan mual muntah gitu. Lebih baik sebelum tidur Ibu bisa mengkonsumsi tablet tambah darahnya. Apa ada yang bisa ditanyakan lagi, Bu? Oh iya, sekarang saya mengerti dan saya tidak akan khawatir lagi terhadap diri saya sendiri dan kondisi saya dan bayinya. Baik, Ibu, kalau misalkan sudah mengerti, untuk tablet tambah darahnya nanti bisa diambil ya. Nanti Ibu juga pesan dari saya untuk konsumsinya itu cara makannya boleh yang bernutrisi dulu ya Bu. Apalagi Ibu jangan sampai telat makan, apalagi kan Ibu lagi hamil gitu. Untuk tablet tambahannya boleh diambil di apotek ya Bu. Kalau